Halo semuanya, dalam tutorial kali ini kita akan mempelajari cara menggunakan modul ADC pada development board ESP32 dengan menggunakan Arduino IDE. Selanjutnya, pada tutorial ini juga kita akan belajar mengukur tegangan analog dengan channel ADC ESP32. Selamat menyaksikan! Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thales-Tronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. ADC, Analog to Digital Converter, adalah suatu sirkuit elektronik yang biasanya terintegrasi di dalam microcontroller. Nah, namun juga sebetulnya ADC ini bisa tersedia sebagai chip khusus yang terpisah dari microcontroller itu sendiri. Nah, ADC biasanya digunakan untuk mengukur atau membaca tegangan analog dari berbagai sumber atau sensor. Misalnya sensor suhu, cahaya, tekanan, dan lebih banyak lagi sensor lainnya yang memang outputnya itu adalah analog. Nah, ESP32 ini memiliki peripheral perangkat keras ADC 2 kali 12 bit Successive Approximation Register yang dapat membaca 18 saluran input analog yang berbeda. Spesifikasi ADC ESP32, mapping pin dan fitur. Nah, berikut ini adalah tampilan dari ESP32 DevKit V1 pin out ya, di mana di sini ESP32 memiliki banyak sekali pin yang dengan fungsi tertentu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pengamatan kita, observasi kita pada pin ADC ESP32. Nah, ESP32 ini secara umum memiliki dua grup ADC ya, ada ADC1 dan ADC2. Di ADC1 ada 8 channel dan di ADC2 ada 10 channel. Yang nanti akan dituliskan dalam program itu bukan ADC1_CH3, tetapi kita akan menggunakan nama waiting listnya, yaitu adalah GPIO 39, misalnya GPIO 32. Nah, salah satu yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan ADC ini terutama adalah ketika kita menggunakan ADC2. Karena ADC2 ini mengalami keterbatasan fungsinya pada saat kita mengaktifkan Wi-Fi. Ya, jadi nilai ADC-nya nanti akan terganggu atau bahkan nilainya tidak sesuai dengan output yang diharapkan, begitu ya, dari sensor. Oke teman-teman, secara skematik fitur ADC ini ditampilkan seperti pada gambar berikut ini ya. Ada tiga bagian utama, yang pertama digital domain, RTC domain, dan analog domain. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas detail terkait skematik ini, hanya saja untuk menyampaikan fitur dari ADC ESP32. Yang pertama, terdapat dua SAR ADC dengan kemampuan pengambilan sampel atau capture sampel dan konversi secara bersamaan. Fitur yang kedua itu adalah ADC ESP32 memiliki resolusi yang dapat dikonfigurasi pada level 12, 11, 10, dan 9 bit resolution. Yang ketiga itu adalah pin input analog ADC ESP32 memiliki toleransi 3,3 volt, yang artinya input tegangan masukan yang bisa diterapkan pada pin ADC itu maksimum 3,3 volt. Nah, input tegangan yang dimasukkan atau yang diterapkan pada pin ADC ESP32 dapat kita konversi untuk mendapatkan ADC value, yaitu adalah digital number tanpa satuan yang nilainya setara dengan input tegangan yang kita berikan. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita memberikan input tegangan ya sebesar 3 volt pada pin ADC ESP32, maka kita bisa melakukan konversi untuk mendapatkan ADC value yang setara dengan 3 volt tersebut, yaitu sebesar 3723 digital number tanpa satuan. Nah, tegangan input yang kita terapkan pada pin ADC itu bisa saja diperoleh dari output sensor ya, atau dari komponen apapun yang memang menghasilkan analog ya, atau level tegangan tertentu. Nah, biasanya perilakunya ini dinamis teman-teman, bisa berubah karena tergantung perilaku pada sensor dan perlakuan yang kita berikan pada sensor. Yang paling penting di sini adalah bahwa ketika perilaku dinamis ini kita terapkan pada ADC, perilaku dinamis ini tidak melebihi batas maksimum yang bisa ditoleransi oleh ESP32, yaitu sebesar 3,3 volt. Dengan volt resolution, yaitu 12 bit resolution ADC, maka kita bisa memperoleh digital output dengan kisaran dari 0 sampai 4095. Rentang ini sangat lebar teman-teman ya, dan ini sangat bermanfaat. Artinya lebar ADC yang cukup baik ini akan bisa mencacah analog input atau level tegangan yang telah kita terapkan tadi ya. Nah, jadi perubahan kecil pada analog input yang kita berikan ini bisa diwakilkan dengan perubahan digital outputnya, atau dengan kata lain ADC dari ESP32 ini memiliki sensitivitas yang jauh lebih baik dalam menangkap perubahan kecil dari analog input yang kita berikan dibandingkan dengan microcontroller lain yang hanya memiliki 10 bit resolution ADC. Nah, di balik kelebihan tadi ya,
ADC SP32 juga memiliki kelemahan, yaitu adanya nonlinear ADC behavior atau output ADC yang berperilaku secara nonlinear. Nah, ini ditampilkan pada grafik yang dihasilkan oleh Mayer et al. 2017, di mana perilaku ADC SP32 ini secara nonlinear, teman-teman ya. Bisa dilihat terutama pada level atenuasi default, yaitu adalah minus 11 dB. Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati ya, karena nanti perilaku yang nonlinear ini juga akan menghasilkan barangkali data yang nonlinear juga, dan ini harus hati-hati dalam hal interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Nah, masalah terkait ini sudah pernah dibahas dan didiskusikan, dan bisa diakses informasinya pada link GitHub di bawah ini. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas sampai sejauh itu, mungkin di lain kesempatan. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, setelah kita mengenal perangkat keras ADC dari ESP32, mari kita mengenal fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengatur ADC. Yang pertama, fungsi di sini adalah analog read resolution, di mana fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengatur bit sampel dan resolution. Nah, bit resolution ini dapat kita atur antara 9 bit hingga 12 bit, di mana nilai default standarnya itu telah diset pada 12 bit resolution. Fungsi berikutnya itu adalah analog set cycles. Fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengatur jumlah siklus per sampel, di mana kita dapat menentukan rentang value-nya dari 1 hingga 255. Untuk default standarnya itu adalah 8. Fungsi berikutnya itu adalah analog set samples. Fungsi ini digunakan untuk mengatur jumlah sampel dalam rentang untuk meningkatkan sensitivitas, di mana default value-nya itu adalah 1 sampel. Fungsi berikutnya itu adalah analog set clock diff. Fungsi ini dapat kita gunakan untuk membagi clock ADC, di mana fungsi ini dapat kita atur dari 1 hingga 255. Untuk default number-nya sendiri itu adalah 1. Kemudian ada fungsi analog set attenuation. Fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengatur atenuasi input untuk semua pin ADC, di mana default number-nya itu adalah 11 dB. Fungsi berikutnya itu adalah analog set pin attenuation, di mana fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengatur atenuasi input pada pin yang ditentukan, di mana default number-nya itu adalah 11 dB. Kemudian ada fungsi ADC attach pin. Fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengaktifkan pin ADC tertentu, di mana pin ADC tersebut telah terkoneksi dengan sensor analog maupun dengan komponen elektronik yang menghasilkan output analog. Fungsi yang terakhir itu adalah ADC start, ADC basi, dan result ADC end, di mana masing-masing fungsi ini berfungsi untuk memulai konversi ADC, kemudian untuk memeriksa apakah konversi pada bus ADC sedang berjalan, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan hasil konversi dan mengembalikan bilangan bulat 16 bit. Nah, teman-teman, saatnya kita melakukan pembacaan analog value dari potentiometer. Nah, akhir dari tutorial ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita dapat membangun skematik dan code untuk membaca nilai ADC value dari potentiometer. Di sebelah kiri ini kita tunjukkan skematik sederhana bagaimana kita merangkai potentiometer untuk terkoneksi dengan pin ADC pada ESP32. Sementara pada bagian kanan ini merupakan contoh program untuk melakukan pembacaan dan menampilkan nilai dari ADC value yang kita peroleh dari potentiometer. Nah, di sini kita melakukan pengaturan bahwa ADC yang kita gunakan pada pin GPIO2. Kemudian kita melakukan pengaturan analog read resolution dengan resolusi 12 bit. Pada void loop, kita juga melakukan pembacaan nilai ADC atau mengkonversi nilai tegangan input menjadi nilai ADC dengan menggunakan analog read. Selain untuk mendapatkan nilai konversi ADC, kita juga dapat mengkonversi kembali nilai ADC tersebut menjadi nilai tegangan dalam satuan milivolt. Hasil pembacaan ini kemudian ditampilkan dalam serial monitor. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan masih bingung dengan program sederhana ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.